Di mana Pak RT ini? Ini ada kamar buat tidak ada orang ini. Pak RT, Pak RT. Taman tadi itu bagaimana nih kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak RT ini? Tidak ada ponakan. Aduh, baru Pak RT yang mana? Yang ini. Muali oleh Pak RT. Selamat malam. Iya, malam Pak RT. Mari minum walaupun belum dipersilahkan. Aduh, jangan begitu, Sup. Kalau ini siapa ini? So, duduk di kantor atau belum upload Pak RT tadi dia ada bantar tamu baca cari kos. Datang kamar tadi tidak ada orang. Oh, baca cari kos. Di Pak RT ada usaha kos atau mau bakos ini? Di Pak RT dapat persenan kalau dari kos-kosan itu. Begitu, Biasa. Iya. Ada kan DP nama PAD, ada DP nama PART. Aduh. Tapi kenapa Penghasilan ini? asli RT. Tunggu rupa galap ini. Iya, makanya iya dong pakai kacamata. Gila. Sorry. Buka dulu kacamata, mencubuk siapa nama, iya kan? Ntar saja di bawah kacamata supaya mendapat tinggal. Aduh. Oh iya, Pak RT. Ya, siapa ini? Saya nama ini Teh Opan. Hah? Saya Teh Opan Pak RT. Opan. Iya, tapi saya nama ini ada banyak sebenarnya. Iya. Lo nggak banyak. Kebetulan saya di rumah itu mama panggil Opan. Opan. Nah, kalau saya di tongkrongan, dorang panggil Wombu. Wombu. Nah, kalau saya di kampus, dorang panggil Sanau. Sanau. Banyak kan? Buat 3. Bagi saya banyak itu sih. Oh, karena gitu. orang lain kan DP nama cuma 1. Oh, itu. Kenapa jadi Wombu? Di banyak. Oh, yang Wombu itu kebetulan ada satu forum. Forum pelajar lah. Nah, saya pernah diwawancarai di situ. Wombu itu dari saya nama Instagram. Oh. DP nama Wombu Lezeus. Wombu Lezeus. Bilang, kenapa nggak pakai nama ini? Baru saya bilang, menurut saya nama ini keren karena ada DP unsur Gorontalo tapi ada DP unsur kedewa-dewaan. Oh, keren begitu. Iya. Wombu Lezeus. Wombu Lezeus, iya keren sih. Dari situ orang mulai panggil Wombu tersebar ke banyak tempat. Nah, begitu. kalau yang saat itu tadi apa? Sanau sama apa? Itu saya pemarga. Oh, itu itu marga. Iya. Saya kira ada nama-nama bahasa daerah gitu. Orang bilang unik kata saya pemarga, jadi orang jaga panggil itu Sanau. Oh, nah ini sekarang ini Teh Opan Wombu Sanau ini apa tuh yang panggil ini? Pokoknya senyamannya li. Oh, senyaman. Panggil Wombu ya. Oke, supaya Wombu. lebih lokal orang ceritain. Lebih lokal. Nah, Wombu. Ini ada urusan apa mau langsung tiba Pak RT ke kantor? Saya itu dapat kabar tadi Pak RT. Kabar baik atau buruk? Kalau kabar buruk pulang saya tidak apa-apa. Tidak, bukan kabar baik kabar buruk. Karena sampai taman bilang, dia ini cari kos, ada pergi Pak RT. Kemudian dia hilang kabar, makanya saya mau cari tahu Pak dia ini lewat Pak RT. Teh Fadli. Betul itu. Karena baru dia ini cari kos tadi ini. Memang kos-kosan ini tidak laku. Iya, soalnya orang kemarin itu ada cari kos, cari kos yang murah. Orang bilang ada lengkap. Ada AC, ada kamar mandi, tapi tidur di luar. Jauh nalio. Makanya ada cari-cari orang bilang pergi Pak RT. Nah, sampai taman ini yang pergi. Oh, gitu. Taman Teh Fadli ini. Yo, stand up Indo. Betul sekali, stand up Indo Gorontalo. Teh Wombo ini sekarang aktif di stand up Indo juga berarti? Iya, saya anggota baru 1 tahun lah. Oh, baru 1 tahun. Ada nomor registrasi kalau mau? Aduh, harus apa dulu? Mau interview dulu. Oh, interview dulu. Begitu. Ada ini enggak ada. Misalnya kalau tipe itu suka masuk di stand up Indo. Iya. Ada DP cara-cara enggak untuk bisa bergabung itu? Ya, yang tadi itu sebenarnya tidak betul ya. DP cara itu gampang Pak RT. Orang tinggal datang, bilang. datang bilang, anak ini suka gabung sup, karena tertarik dengan stand up begitu. Anak suka belajar stand up. Bisa langsung tes open mic di Tampa, kalau belum, iya. Kalau belum nonton dulu, baru tes dulu, tipis-tipis kan. Orang komunitas yang cukup terbuka sih untuk orang yang mau gabung. Jadi bukan komunitas untuk orang-orang introvert begitu ya? Tidak, bukan. Kalau misalnya orang introvert tapi suka masuk? Malahan di situ DP Tampa untuk mengubah DP diri dari introvert. Oh gitu ya? Betul sekali. Si Pak RT ini agak sedikit introvert sih. Kalau Introvert? penghasilan? Aduh,
Pak RT tutup-tutupi. Itu wajib sih, Pak Oh, RT. wajib ya. Iya. Oke, oke. Nah, kalau Teh Wombu sendiri masuknya tahun berapa di stand up? Saya masuk itu di akhir tahun 2022, Pak RT. Akhir tahun 2020. Iya, betul Kalau cerita sekali. Le Fadli di 2022 itu lucu. Pecah. Iya. Saya pertama kali datang itu nonton pada orang langsung lucu. Oh, Jadi saya tertarik. di mana? Di mana? Waktu itu ada satu warkop di Jalan Adam Jakaria sana. Mm-mm. Nah, orang upload flyer, saya datang sendirian. Saya nonton, ih lucu juga ini Oh, komunitas sendirian ini. jomblo ya? Sekarang Ini masih Pak RT main tahu. jomblo. Oh, sampai sekarang? Kayaknya tidak usah bahas itu ya, Pak RT. Kalau Orang sampai bahas yang lain sekarang, berarti Teh Wombu tidak ada yang mau. Aduh. Sampai di PT dulu ini nah. Tidak ada guna stand up lucu, tidak ada yang mau, Pak. Tapi kalau orang lucu itu jadi sesuatu yang bikin jadi favorit. Sampai lawan jenis ini kadang-kadang juga Nah, ikut maka nempel. itu Pak RT sampai keresahan ini. Kebanyakan cewek-cewek yang mau datang itu bukan karena suka, tapi karena saya lucu. Iya. Nah, Karena setelah kalau dorang- ganteng itu membosankan. Oh begitu ya. Iya. Tapi masalahnya Pak RT, setelah saya balucu, orang tertawa, puas tertawa, orang pilih ulang. Oh, habis manis setelah dibuang. Waduh. Tidak apa-apa. Nah, kalau Teh Wombu sendiri, so pernah open mic atau belum pernah atau bagaimana? Alhamdulillah, so berapa ya? 1 tahun lebih kayaknya saya gabung ya. Sudah, kalau open mic sudah sering ya. Sering ya. Ya, alhamdulillah sudah dapat job dari job pertama sampai job-job yang entah mungkin sudah 10 kali job ya kurang lebih. Oke. Dan itu tampil impresif, tampil kalah atau bagaimana? Tidak semuanya juga tampil impresif ya. Ada Mungkin 2-3 kali pengalaman saya tidak lucunya. Itu pernah. Itu memang mungkin ini juga menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, stand up di Gorontalo itu ternyata masih awam begitu, belum banyak orang yang tahu. Oke. Karena pernah saya stand up di acara yang isinya itu banyak dengan opa-opa dan oma-oma. Ini gagal kan? Iya. Selesai saya stand up, itu saya stand up kurang orang tertawa. Selesai saya stand up, ada oma-oma datang, dia tanya, itu tadi ceramah apa nak? Saya kan, Ceritanya ceramah. iya. Oke. Saya kan jadi, aduh gimana ya. Tapi begitulah pengalaman Iya, yang iya, terbang iya. mengasah jam. Justru itu yang memperkuat orang ketika ke depannya ya. Belajar dari kesalahan di situ, oh ternyata kita salah, kita tidak bawa ayat, ceramah kan. Harusnya bagaimana kalau menurut Teh Wombu supaya itu lucu? Penting nggak menguasai ini? Oh harus. Waktu itu salahnya saya juga, saya tidak cari tahu tentang DP audiens, begitu. Itu pesta pernikahan atau? Bukan, itu kayak acara pemerintahan gitu. Oh, acara pemerintahan. Dan Oke. isinya memang banyak orang-orang tua. Tapi sekarang mulai ini ya, mulai reguler untuk stand up ya. Alhamdulillah sih. Sudah menjadi penghasilan tersendiri untuk income sendiri ya. Iya, sampingan lah tipis-tipis ya. Oh, imis-imis ya istilah orang-orang Gorontalo. Biasanya yang besar penghasilan dari stand up itu di bulan-bulan tertentu kayak bulan Ramadan sama tahun baru tuh. Pasti ada tuh event tuh yang undang. Bulan Ramadan. Iya, betul. Kenapa bulan-bulan puasa ada yang besar? Penghasilannya besar. Karena ini ya, mungkin Kalau yang celengan bawa jalan. Ada ya? tidak juga zakat fitrah. Oh, jangan. Banyak orang tidak mampu. Mungkin karena momennya ya. Oh, Kan oke. di bulan Ramadan itu semua kejar momennya, bahkan toko ada yang bikin diskon-diskon kan. Oh, Untuk karena momennya itu. Instansi juga bikin event kecil-kecilan untuk spesial Ramadannya gitu. paling jauh Wombu stand up-nya di mana? Tahu. Kalau panggung terbesar saya itu di TVRI. Saya pernah stand up di TVRI. TVRI. Wow, keren sekali sih itu. TVRI itu ini satu kantor di Pak RT. Begitu. Saya tidak mau kasih itu sih, tapi Cuma itu saya bilang. sama satu lagi ini acara dari salah satu bank di Gorontalo. Oh, oke. Alhamdulillah. Tidak usah cuma, yang penting DP nominal. Iya. Aduh, Wow, juta. juta. Udah mahal. Oke, jadi artinya sekarang Teh Wombu ini juga sebagai laki-laki penghibur. Aduh. Iya dong. bisa dibilang begitu, Stand bisa up, dibilang kan? begitu Iya, ya. laki-laki penghibur. Laki-laki penghibur dong. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada, betul. Nah, biasanya kan stand up ini
Dia kalau tim Pak RT tidak salah dengar itu dari Raditya Dika ya, mungkin yang pertama di Indonesia. Tidak salah, mereka itu menulis ininya, naskahnya. Weh, Ya berarti betul sekali. Tunggu. Betul. Astaga. Jo. Si Pak RT belum bayar ini. Astaga, belum bayar apa dulu? Koperasi. Ini Terus perlu. setengah mati om-om. Kalau kamu ada hidup jangan bawa utang-utang nak. Aduh. Mau jadi setengah mati bagian ini. Begitu baru tak angka sebagai DSK sih. Tidak usah bahas itu. Tidak usah ya. Sama Sorry. saja di PT Allah. PT Allah itu tidak ada PTSK. Oke. Bagaimana tadi Pak? Nah, biasanya kan kalau orang mau stand up, orang pasti ada DP naskah dulu, ada DP teks dulu. Oh iya Nah, betul. Tim Wombo sendiri kalau mau stand up menulis naskah dulu. Menulis dong pastinya. Saya menulis apa yang ingin saya bahas, kemudian saya tulis dulu cerita itu. Cerita-cerita itu saya tulis tanpa ada kelucuan di dalamnya. Habis itu kalau ceritanya sudah jadi, baru saya masukkan teknik-teknik stand up di dalamnya. Begitu. Apa saja teknik stand up itu? Teknik stand up itu ada banyak sih. Dari untuk gimana ya bilangnya? Kayaknya orang cerita dari dasarnya dulu ya, Pak RT. Nah di stand up itu ada namanya premis, setup, punchline. Ada 3. Nah ya, ini kalau saya salah tolong koreksi ya. Di premis itu ini adalah sesuatu yang ingin orang bahas. DP daging dan. Nah, mau bahas apa? Misalkan saya mau bahas tentang saya kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Nah kemudian setup, orang bangun sebuah setup. Setup itu dia harus membangun pikiran orang. Apa ya? Membuat orang berimajinasi tentang orang cerita. Theater of mind, membangun theater of mind. Oke. Kemudian ada punchline. Punchline ini patahan yang menyebabkan cerita ini menjadi lucu. Seperti itu. Jadi kalau Theo Wombo sendiri menulisnya dari apakah itu dari realitas atau dari pengalaman orang atau yang paling bagus itu dari pengalaman diri sendiri atau sesuatu yang dekat dengan kita. Sesuatu yang dekat dengan diri sendiri seperti keresahan diri. Misalkan saya resah, kita PCW kuat marah-marah. Oke. Gitu. Misalkan contohnya. Apakah kita kasih putus dia atau kita kasih pulang pada mama atau pokoknya aja dia ini. Misalkan kan. Abis itu ya begitulah. Saya lupa tadi mau bilang apa. Artinya ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis itu. Oh jelas. Tentu. Itu kalau misalnya menulis itu orang bisa atur durasinya enggak ketika orang setelah menulis kamu akan tampil selama 10 menit ya misalnya. Oh iya, bisa. Bisa disesuaikan ya. Bisa disesuaikan pasti. Materinya juga random atau menyesuaikan dengan tema acara misalnya di TVRI. Kamu kan tampil di TVRI. Nah, acaranya tentang ini. Nah, apakah disesuaikan dengan itu atau menyesuaikan dengan tema yang diberikan oleh by request juga berarti ya? By request tentunya. Kalau misalnya ulang tahun TVRI berarti ya temanya tentang ulang tahun. Kita akan bahas tentang itu. Contohnya kemarin itu di bulan puasa ya kami tentu bahas tentang bulan puasa. Keresahan-keresahan di bulan puasa atau hal-hal yang lucu menurut kami di bulan puasa. Begitu. Oke. Ketika selesai menulis? Selesai menulis kami tidak langsung lempar begitu saja. Oke. Jadi di stand up itu ada namanya open mic. Nah open mic itu sesi untuk para komik, itu orang-orang di stand up Indo itu sebutannya komik. Oke. Untuk para komik, komika. Untuk mengetes materi stand up, apakah ini lucu atau tidak lucu. Kalau di open mic tersebut. Jadi kalau lucu orang simpan, kalau tidak lucu orang perbaiki lagi, begitu. Dan selain itu ada juga namanya kombut, komedi buddy. Komedi buddy itu orang akan di komunitas itu akan ada satu orang yang membantu orang untuk menulis materi. Begitu. Sharing lah menurut Tingana ini lucu tidak? Tidak lucu ini. Begitu. Oh, begitu. Harusnya begini. Iya, begitu. Jadi memang butuh orang-orang yang juga kritik dan artinya orang sebagai komika tidak boleh anti kritik dong dengan tidak boleh materi yang orang ciptakan. Tidak boleh hati kacili karena orang ini kan mau kasih tahu penonton. Betul. Jadi orang harus menyesuaikan dengan selera humor penonton juga. Penting nggak itu ketika misalnya saya akan tampil di sini materinya harus tentang ini karena menyentuh atmosfer masyarakat yang ini. Iya, tentu. Kan tidak mungkin orang mau tampil di macam saya punya tadi di opa-opa oma-oma. Saya bawa materi Gen Z misalkan. Orang kan tidak relate. Iya, dapat ya berarti ya. Begitu. Perasaannya bagaimana ketika wah itu tidak lucu bos. Aduh, tidak mau tak tidur itu Pak RT. Asli, tidak mau tak tidur.
Pokoknya kalau di open mic saja tidak lucu, tidak mau tak tidur. Pokoknya, bagaimana ini Sup, coba bantu kru kita, tidak lucu tadi kita. Oh, Tidak mau tak tidur. Iya. Artinya sekarang banyak panggung ya, maksudnya dari 2022 sekarang 2024. Alhamdulillah. Sebanyak panggung juga. Lumayan lah. Mungkin boleh kasih spill satu setup dulu yang materi biasa dibawakan. Oke, Supaya jadi pengen didengar itu DP. saya orang mahasiswa ya Pak RT. Ini sobat-sobat ini nih. Iya. Oh, oke. Pokoknya Pak RT duduk yang nikmati aja dulu. Oh, dia. Ada kopi enggak? Hah? Kopi? Oh, kamu tamu ya? Sorry, tidak tahu diri Allah. Oke, gimana? Saya ini seorang mahasiswa Pak RT. Saya ini tidak punya penghasilan. Tapi alhamdulillah berkat stand up, saya jadi pribadi yang mandiri. Hal ini dibuktikan dengan saya tidak lagi minta uang kepada orang tua saya. Jadi saya minta uang kepada pacar saya. Dewi lucu dia, pacar saya. Lucu. Cuma itu suka begitu itu. Oh gitu ya? Oh, yang empo itu tahu dia setengah mati uti. Saya mama saya nih makan begitu ada marah. Ada marah. Saya bilang lucu ini mah. Oh, gitu. Dia marah. Nah, kalau merespon orang tersinggung bagaimana? Hah? Merespon orang tersinggung. Ya, apa ya? Itu salah satu bikin hal video minta maaf begitu. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada ya. Belum ada. Untuk aman saya sendiri, ya. masih aman-aman aja. Karena makanya memang penting menulis materi itu ya. Iya. Nah, itu juga fungsinya comedy buddy dan open mic. Karena sebelum orang bawakan orang punya materi, kan teman-teman akan melihat nih. Nah, setelah itu orang akan mengingatkan, Pan ini tidak bisa. Kamu ini tidak bisa karena ini akan menyebabkan ketersinggungan. Apalagi kalau ada materi tentang agama, sara dan lain-lain. Nah, itu gunanya tuh. Oh, open gitu mic, ya. gitu. Oke, keren sih. Nanti kalau tipe RT so jadi PTP Warkop, tipe RT akan pertimbangkan apakah nggak mau diundang atau tidak. Semoga. Cuman Semoga begini. tidak ya. Aduh. Cuman begini Pak RT. Dari pertama saya masuk di stand up, orang itu banyak tampil di warkop-warkop. Nah, kebetulan orang itu kalau orang penampilan memuaskan dia bayar dengan kopi. Oh, begitu. Iya, untuk open mic-nya kan. Sesi latihan, bukan job, sesi latihan. Orang sering dia bayar dengan kopi kalau lucu. Akhirnya saya bukannya banyak uang, tapi asam lambung naik. Taruh minum kopi. Cocok. Oke. Begitu. Terima kasih banyak Yo. ini DP informasi. Semoga Yo. sukses untuk Stand Up Indo. Tipe RT. Amin. Mengenai acara itu insya Allah Tipe RT mau datang. Oh, wajib itu Pak RT, saya mau naik Semoga di situ. ada online ya, ojek online boleh bantu Pak RT. Karena Tipe RT kesempatan untuk menonton kamu di situ. Oke, Kalau misalnya semoga. tidak dapat menonton ya tidak apa-apa. Kalau tipe RT tidak dapat menonton, saya sombong stand up di muka Pak RT. Oh begitu ya. Jadi Tipe RT terima kasih sekali Wabu sudah datang di sini. sama-sama, Semoga Pak RT. Stand Up Indo tetap bisa menjadi pure komedi untuk Gorontalo dan Amin. itu adalah bentuk pengabdian terbaik juga karena memberikan tawa. Artinya masyarakat di Gorontalo ini Wombu menurut Tipe RT juga masih haus dengan dengan kesenian dan Stand Up Indo adalah salah satu alternatif untuk orang mencari hiburan. Thank you banyak Wombu. Sampai jumpa lagi, sukses selalu. Insya Allah kalau ini Tipe RT semua antar kamu di sana. Oh iya boleh. Saya tidak tahu di mana DP tampil ini Pak. Iya. Orang jauh saya ini. Kacamata. Jojo, mau lipat uti. Oke. Nah, itu dulu Pak RT. Tidak, saya mau yang dulu.